Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 11. Kembali lagi di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk kali ini, pendidikan kewarganegaraan sudah masuk di bab kedua, yaitu bab perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat peta konsep secara sederhananya. Kalian bisa baca-baca lagi atau kalian bisa ulas lagi. Mungkin melalui peta konsep ini lebih mudah dipahami. Nah, untuk pertama yaitu pengertian dan prinsip demokrasi. Apa itu demokrasi? Pasti kalian sudah sering mendengarkan demokrasi itu di saat kalian SMP atau di kelas 10 yang lalu. Nah, istilah demokrasi itu pada awalnya berasal dari bahasa Yunani kuno yang ada di abad kelima sebelum Masehi, yang secara etimologis itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya masyarakat, sedangkan kratos yang artinya aturan atau kekuasaan. Jadi, istilah demokrasi ini berarti kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kalau kalian sudah sering mendengar kata demokrasi, pasti kalian juga pernah mendengar kata komunis, marxis, dan liberal. Nah, apa itu komunis, marxis, dan liberal? Mungkin nanti akan dibahas secara singkatnya saja ya. Nah, istilah tersebut adalah beberapa paham yang berkembang di dunia. Dari beberapa kata tersebut, demokrasi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi, yang sering kita dengar, yang sering kita praktekkan. Nah, demokrasi itu sendiri merupakan salah satu paham yang berkembang terutama di negara-negara dengan bentuk pemerintahan republik atau federal. Paham demokrasi itu sendiri memiliki berbagai bentuk yang disesuaikan dengan latar belakang, kondisi, dan kebutuhan suatu negara. Nah, di sini ada beberapa pendapat ahlinya. Yang pertama itu menurut Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia ya. Dia itu mencoba menjelaskan demokrasi. Demokrasi menurut dia adalah sebuah pergeseran atau pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Gitu. Mungkin awal-awalnya Indonesia itu pemerintahannya terdiri dari raja-raja, lalu berganti menjadi sistem pemerintahan yang presidensial, lalu bergantilah dari kedaulatan rakyat tadi menjadi bergantilah dari kedaulatan raja tadi menjadi kedaulatan rakyat. Yang kedua ini dari Abraham Lincoln. Kalian ada yang pernah dengar Abraham Lincoln? Abraham Lincoln ini adalah presiden ke-16 Amerika Serikat. Abraham Lincoln ini mencoba menjelaskan istilah demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people, and for the people, yang mana artinya itu sama seperti istilah demokrasi dari bahasa Yunani kuno tadi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga ada dari Philip C. Sumiter. Nah, dia ini adalah seorang profesor politik yang terkenal di Eropa sana. Dia itu coba menjelaskan demokrasi, yaitu merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan diminta tanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil rakyat yang telah dipilihnya. Yang ketiga yaitu tokoh Henry Mayo. Dia juga seorang profesor, tokoh politik. Dia mengemukakan demokrasi, yaitu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dan yang terakhir itu adalah Solly Lubis. Solly Lubis ini adalah seorang pengarang buku atau penulis buku-buku politik atau buku-buku pelajaran dan buku-buku mata kuliah yang jurusannya politik sama hukum. Dia itu mencoba menjelaskan demokrasi menurut dia adalah pemerintahan di mana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang. Nah, negara demokrasi ini dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk dan mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara. Nah, kalau menurut tadi pengertian dan prinsip dari demokrasi, di sini saya akan coba lanjut
seluk-beluk tentang demokrasinya ya secara singkat saja. Salah satu prinsip demokrasi adalah prinsip trias politica. Nah, kalian mungkin pernah juga dibahas di kelas 10 kali ya. Trias politica ini dicetuskan oleh John Locke, di mana di sistem pemerintahan ini dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu adalah si pembuat undang-undang, si eksekutif adalah si pelaksana undang-undang, dan yang terakhir yaitu yudikatif adalah si pengawas sekaligus si pelaksana dari undang-undang tadi. Nah, kekuasaan negara ini bersifat saling lepas atau independen yang berada dalam kedudukan sejajar satu sama lain. Kesejajaran ini atau keindependensi ini diperlukan agar dapat saling mengawasi atau mengontrol yang berdasarkan prinsip check and balance. Jadi dalam sistem demokrasi ini menganut sistem check and balance atau sistem pemerintahan yang saling mengawasi dan mengkontrol satu sama lain atau rakyat ke pemerintah. Berdasarkan berbagai uraian di atas, atau berdasarkan berbagai uraian yang tadi sudah saya jelaskan, disimpulkan bahwa negara yang menganut sistem demokrasi itu senantiasa mengingat kepentingan dan keinginan dari rakyatnya. Jadi rakyat yang diutamakan. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan terpenting, penentu kekuasaan juga, terus juga sebagai pengontrol terhadap pelaksanaannya. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak dan kepentingan dari rakyatnya. Jadi harus selaras dengan keinginan rakyatnya. Nah, dari prinsip dan pengertian demokrasi ini kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ciri-ciri pokok dari demokrasi. Nah, dari pengertian dan prinsipnya tadi kita mengacu ke ciri-ciri pokoknya. Di dalam demokrasi ini ada 3 ciri pokoknya, yaitu yang pertama adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Yang kedua itu pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Yang ketiga adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Jadi tetap si rakyat tadi memegang kekuasaan tertinggi, si pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya harus bertanggung jawab dan melakukan sistem transparansi yang begitu terang-terangan kepada rakyat. Selanjutnya ada kriteria situasi demokrasi suatu negara. Nah, suatu negara dapat disebut atau dapat ditentukan menjalankan suatu sistem demokrasi itu dapat dilihat dari yang pertama dari kekuasaannya. Ya. Di sini ada berapa sih? Ada tua, gapat, manam, ada 7 ya. Ada 7. Jadi yang pertama kita bahas yaitu mengenai kekuasaannya. Pemerintahan yang demokratis erat kaitannya dengan melaksanakan kekuasaan. Negara harus menghormati hak warga negaranya, mendukung untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintah. Jadi dalam kegiatan partisipasi politiknya ini si pemerintah ini mendukung rakyatnya. Yang kedua itu keadilan, adanya perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negaranya. Jadi hukum itu nggak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang mana hukum itu harus menyamakan atau menyamaratakan setiap orang atau setiap masyarakatnya. Jadi nggak boleh dibeda-bedakan. Yang ketiga itu ada kesejahteraan, adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Jadi hasil dari rakyat ya harus balik lagi ke rakyat gitu ya. Terus selanjutnya itu ada peradaban, adanya kesempatan mengembangkan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berkarya serta berinovasi. Yang selanjutnya ada afeksi, di mana hubungan antara rakyat serta wakil rakyat di lembaga perwakilan. Di sini hubungannya itu diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat di parlemen. Jadi si wakil-wakil rakyat tadi yang duduk di meja-meja DPR itu dapat menjalankan atau mewakili aspirasi dari si rakyat tadi. Jadi nggak boleh semena-mena tanpa ada berlainan atau bertentangan dengan keinginan rakyat. Selanjutnya ada keamanan.
adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan mereka. Jadi pemerintah ini harus menjamin rasa aman dari setiap orang di dalam masyarakat itu. Terus selanjutnya dan sekaligus jadi yang terakhir, adanya kebebasan. Kebebasan ini mencakup kebebasan berpikir, berbicara, mengemukakan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku, atau bisa jadi mengarah ke hak asasi manusia ya. Nah, selanjutnya ada ciri dan prinsip-prinsip dari demokrasi. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai ciri pokoknya, di sini ada ciri utamanya. Ciri utamanya ini yang pertama, tegaknya hukum di masyarakat atau law enforcement, dan diakuinya hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Jadi maksudnya di sini adalah hukum itu harus ditegakkan. Jadi nggak boleh pandang bulu, nggak boleh pilih-pilih, dan nggak boleh hanya berlaku untuk kalangan atas saja, sedangkan kalangan bawah itu hukumnya harus tegas, sedangkan kalangan atas itu tidak tegas, dan itu tidak boleh. Jadi harus disesuaikan juga dengan hak asasi manusia. Yang kedua itu posisi rakyat dalam sistem demokrasi sederajat di hadapan hukum dan pemerintah. Nah, ini juga masuk ke poin yang pertama ya. Yang ketiga, rakyat memiliki kedaulatan dan hak yang sama di segala aspek kehidupan. Ini juga kurang lebih sama dengan pengertian yang pertama dan yang kedua. Nah, masuk ke prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip demokrasi ini kita bahas yaitu tentang konstitusionalisme. Ya. Nah, di dalam konstitusionalisme atau konstitusionalisme ini, pemerintah harus didasarkan pada konstitusi yang berlaku. Jadi menjalankan sistem pemerintahan itu harus berdasarkan konstitusi, atau berdasarkan undang-undang, atau berdasarkan aturan, atau berdasarkan dari keinginan rakyat. Jadi tidak boleh sewenang-wenang. Yang kedua, demokratis election atau pemilihan yang demokratis. Di sini pemerintah tidak boleh dianggap demokratis kecuali para pejabat yang dipimpin dipilih secara bebas oleh rakyat lewat pemilihan umum yang jurdil atau jujur dan adil. Jadi untuk memilih suatu wakil rakyat atau pemerintah atau wakil-wakil parlemen, itu harus berdasarkan pemilihan secara langsung oleh rakyatnya gitu. Yang ketiga itu state and local government atau negara dan pemerintahan daerah. Di sini maksudnya dari state and local government adalah, jadi pemerintahan itu ada dua sistem pemerintahan, jadi pemerintahan pusat sama pemerintahan daerah, di mana adanya seperti bupati, terus gubernur, terus wali kota. Jadi si daerah-daerah itu berhak memimpin atau berhak menjalankan pemerintahannya dengan aturan-aturan yang berlaku disesuaikan dengan daerahnya tersebut. Kayak contoh di Jakarta sama di Papua itu berbeda sistem aturannya atau berbeda cara pengaturannya, disesuaikan dengan desentralisasi kekuasaan di daerahnya masing-masing gitu. Yang keempat ada creation of law atau pembuatan hukum. Di sini hukum dibuat harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi balik lagi, sistem demokrasi itu mengutamakan kekuasaan rakyat, mengutamakan keinginan rakyat. Jadi hukum yang dibuat pun juga harus berdasarkan atau mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Yang kelima, an independent judiciary atau peradilan yang independen. Maksudnya ini, pengadilan memiliki pengaruh yang kuat dalam sistem demokrasi. Pengadilan di sini merupakan tempat di mana hukum ditafsirkan dan ditegakkan. Pengadilan merupakan lembaga yang independen, bebas dari intervensi serta tekanan pihak lain. Jadi dia itu pengadilan ini kan tugasnya untuk mengadili suatu hukuman atau tempat di mana hukum ditafsirkan atau ditegakkan. Jadi tidak boleh dicampur adukan atau tidak boleh terpengaruh oleh pihak-pihak atau perwakilan-perwakilan dari manapun gitu. Jadi harus benar-benar tegas gitu. Yang keenam adalah power of presidency atau kekuasaan presiden. Jelas sistem demokrasi ini dipimpin oleh seorang presiden. Yang ketujuh, role of free media, media yang bebas. Jadi medianya itu nggak boleh mengarah atau condong ke salah satu perwakilan atau salah satu tokoh gitu. Jadi harus bebas dan netral.
Yang ke-8, role of interest group, di mana di sini artinya peran kelompok kepentingan ya. Jadi maksudnya ini adalah peran kelompok kepentingan. Jadi hukum atau sistem pemerintahan atau sistem demokrasi ini menyuarakan aspirasi rakyat diwakilkan oleh beberapa kepentingan atau kelompok-kelompok kepentingan atau kepentingan yang bisa dalam pemerintahan atau bisa dari non pemerintahan itu sendiri. Contohnya kayak kelompok lobbying atau lobbying group, atau juga bisa kelompok advokasi atau grup-grup hukum, atau juga kepentingan publik dan swasta, atau juga organisasi non pemerintah yang tadi sudah saya bahas, atau juga kata lainnya LSM gitu. Yang ke-9, public's right to know, hak publik untuk tahu. Di sini publik atau masyarakat secara umum atau luas itu harus tahu sistem pemerintahan. Jadi pemerintah dituntut untuk transparan, gak ada yang ditutup-tutupin. Jadi semua pertimbangan, keputusan, kebijakan harus terbuka untuk publik gitu. Transparansi ini juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas aktivitas pemerintah gitu. Jadi harus masyarakat tuh harus benar-benar ngawasin tadi gitu. Terus yang ke-10, protecting minority right atau melindungi hak-hak minoritas. Di sini istilah dari kata minoritas ini adalah orang-orang yang tidak memilih partai pemenang pemilu, melainkan mereka yang berbeda baik secara fisik maupun sosial dari kebanyakan orang, seperti perbedaan ras, agama, atau etnis. Jadi kan mungkin kalau misalnya saat pemilu kalian suka lihat kan, itu banyak partai, ada partai-partai golongan yang golongan keagamaan, ada yang dari daerah tertentu, ada yang lambang-lambangnya atau dari rasnya ras tertentu. Nah itu tidak boleh dipandang rasis, jadi itu harus dipandang netral atau sama di hadapan hukum gitu. Yang terakhir itu civilian control of the military atau kontrol sipil terhadap militer. Jadi di sini demokrasi tidak boleh membedakan antara orang-orang militer atau orang-orang militer dengan orang-orang sipil, di mana orang-orang militer ini merupakan pelayanan masyarakat atau pelayanan masyarakat sipil. Jadi mereka itu tidak boleh sewenang-wenang. Jadi pemerintah tidak boleh menganaktirikan masyarakat sipil dan menomorsatukan orang-orang militer. Di sini dilakukan untuk menjaga sistem demokrasi dari penguasaan kekuasaan oleh satu pihak, karena militer memiliki tugas untuk melindungi demokrasi dan bukan sebagai penguasa. Si militer ini sebenarnya cuma sebagai melindungi sistem demokrasi atau melindungi sistem pemerintahan, bukan sebagai penguasa. Jadi kalau kita sering ngelihat orang-orang yang berasal dari orang-orang militer ini, kalau tindaknya sewenang-wenang itu sebenarnya salah. Jadi mereka itu kan adalah pelayanan masyarakat. Jadi mereka tuh harus tetap mengutamakan rakyat, atau tetap rakyat itu adalah yang paling utama gitu. Selanjutnya, nah kita masuk ke 2 teori ya. Kalau tadi kita sudah membahas ciri dan prinsipnya, dalam sistem demokrasi ini masyarakat selalu dituntut untuk berperan aktif. Jadi kita tidak hanya menyuarakan pendapat, tapi kita juga harus mengawasi sistem pemerintahan itu. Nah, salah satunya dengan cara terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Baik kita menyuarakan langsung atau bisa juga melalui wakil-wakil rakyat atau melalui DPR MPR tadi. Dalam sistem demokrasi perwakilan, keterlibatan warga negara atau keterlibatan rakyat diusahakan dapat mendorong aparatur negara agar bersikap responsif terhadap tuntutan sebagian besar warga negara. Nah, dari tuntutan-tuntutan tadi lahirlah 2 teori. Yang pertama, teori elitis, yang mana teori elitis adalah suatu metode pembuatan keputusan yang mengokohkan efisiensi dalam administratif dan pembuatan kebijakan, namun menuntut adanya kualitas ketanggapan pihak penguasa
kaum elit terhadap pendapat umum. Jadi kita semata-mata ini mewakilkan pendapat kita kepada kaum elit atau perwakilan rakyat. Yang kedua itu teori partisipatori, di mana demokrasi menuntut adanya tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dari masyarakat karena sangat diperlukan untuk menegakkan demokrasi. Jadi kita ini diminta terlibat langsung. Ya, keterlibatan kita ini dalam sistem demokrasi terutama adalah langkah untuk mengendalikan tindakan para pemimpin politik. Jadi agar mereka tidak melenceng dari aturan atau dari keinginan atau dari angan-angan rakyatnya. Nah, argumentasi dari teori elitis terfokus pada efisiensi dan ketidakmampuan para pemilih untuk menetapkan keputusan yang memadai. Jadi kalau misalnya kita hanya mewakili pendapat kita lewat kaum elit, kita tak ditakutkan itu ada kemelencengan atau ketidaksesuaian dari pendapat kita gitu. Nah, selanjutnya untuk kita masuk ke sistem demokrasi, saya mau coba bahas sedikit dalam teori dan praktik politik demokrasi. Masalah lain yang tidak kalah penting nih dari tadi perwakilan serta teori-teori atau serta kemelencengan keinginan serta angan-angan dari masyarakat. Di sini adanya tingkat persamaan. Nah, sejumlah negara baik yang menerapkan sistem politik demokratis maupun tidak, ya, maupun yang menggunakan sistem liberal, terus maupun menggunakan Marxis atau demokratis ini sendiri selalu berupaya mencapai tingkat persamaan yang lebih besar, di mana terdapat 5 ide terpisah terdapat 5 ide terpisah atau kombinasi yang berkenaan dengan masalah tingkat persamaan di dalam masyarakat. Kelima, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak. Jadi di sini tingkat persamaan ini adalah mungkin perlu dibahas karena ini penting ya. Nah, yang pertama itu persamaan politik. Ada 2 hal yang mencakup di dalam persamaan politik, yaitu persamaan hak suara dan persamaan untuk dipilih sebagai pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan atau syarat-syarat yang berlaku. Yang kedua itu persamaan di depan hukum. Jadi hukum itu harus adil, harus sama untuk, dan tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas tadi. Yang ketiga persamaan kesempatan, di mana setiap orang yang berada di dalam masyarakat mengalami peningkatan dan penurunan dalam strata atau status sosialnya itu harus sama dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi setiap orang itu mempunyai persamaan dalam mencapai prestasinya. Jadi gak boleh ada pelarangan setiap orang untuk berprestasi kayak gitu, untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Terus persamaan ekonomi, di mana setiap individu di dalam masyarakat diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola produksi barang atau jasa. Jadi di sini setiap orang itu berhak melakukan kegiatan ekonomi guna mencapai kehidupan yang lebih baik lagi gitu. Yang terakhir itu ada persamaan sosial. Jadi setiap orang itu di mata asosiasi publik atau di mata sosial itu harus sama, nggak boleh dibeda-bedakan gitu. Selain persamaan di depan hukum, persamaan di mata sosial juga harus sama. Nah,